Halo, selamat berjumpa kembali di channel Math Squad. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi persamaan dan fungsi kuadrat ya. Dan beberapa soal juga sudah saya berikan. Ini adalah dua soal terakhir ya sebelum kita melanjutkan materi kita di materi berikutnya ya. Masih dalam bab aljabar ya. Untuk soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat sebenarnya saya sudah katakan yang lalu itu eh, sebenarnya sedikit ya, cuma ya saya mengambil soal-soal memang yang ada hubungannya sedikit ya dengan persamaan dan fungsi kuadrat, dan tentunya dengan materi yang sudah saya berikan, mudah-mudahan bisa dipahami cara pengerjaannya, dan anak-anakku sekalian juga bisa mengulik sendiri ya bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat dengan soal yang setingkat olimpiade gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4 dan 5 ya. Untuk itu anak-anakku sekalian silahkan mengulik dulu, pause dulu video ini sehingga nanti kalau misalkan sudah dapat jawabannya boleh dicocokkan dengan jawaban dari video ini ya. Oke, silahkan kalau ingin mencoba dulu silahkan di pause. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 4 ya, tentukanlah semua x, y, z ya. Dengan x, y, z bilangan real yang memenuhi sekaligus ketiga persamaan berikut, yaitu x kuadrat tambah 4 sama dengan y pangkat 3 ditambah 4x dikurang z pangkat 3, y kuadrat tambah 4 sama dengan z pangkat 3 ditambah 4y kurang x pangkat 3, dan terakhir z pangkat 2 ditambah 4 sama dengan x pangkat 3 ditambah 4z kurang y pangkat 3. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalkan ketemu soal seperti ini ya normalnya kita melakukan yang namanya eliminasi supaya kita bisa apa apa meminimalisir variabel-variabel sehingga bisa menemukan variabel-variabel yang lainnya ya, dan tentu saja harus diutak-atik dulu ya. Kalau kalau dapat ketemu soal seperti ini ya kita normalnya kita akan mengeliminasi ya. Nah, kebetulan saya sudah mengerjakan. Saya akan mengeliminasi dengan cara menambahkan di sini ya, supaya nanti yang z pangkat tiganya yang ini bisa dieliminasi ya. Nah, kalau kita tambahkan maka dia jadi x kuadrat ya, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ya, tambah z kuadrat. Nah, di sini saya tidak menambahkan dulu tambah 12 karena saya sudah kerja ya. Saya tidak menambahkan dulu ini, saya tetap tambah 4. Tujuannya adalah nanti supaya dia dalam bentuk kuadrat gitu ya. Tambah 4, tambah 4, tambah 4 ya. Kalau ada yang menjumlahkan silahkan juga, tidak ada masalah ya. Cuma tadi saya sudah mengerjakan, dan lebih bagusnya itu kalau dipisah dulu ya supaya nanti akan terjadi bentuk kuadrat. Oke. Nah, di sini karena kita menambahkan berarti yang ini bisa mati ya. Z pangkat 3-nya bisa dihabiskan. Kemudian min x pangkat 3 dan x pangkat 3 bisa habis. Dan terakhir adalah y pangkat 3 dan min y pangkat 3 itu bisa dihabiskan. Berarti di dalam sisa 4x ya, 4x ditambah 4y ya, tambah 4z gitu. Nah, setelah itu diapain? Nah, ini kita Kita kumpulkan x ini dengan x ini dengan 4. Kenapa? Karena ini akan menjadi persamaan apa namanya? Persamaan kuadrat gitu ya. Dan ini kan bisa difaktorkan diubah bentuk yang lain ya. Nah, kita coba saja. Jadi x kuadrat kita kumpulkan di sini x kuadrat dikurang 4x ya, dikurang 4x ditambah 4. Oke. Nah, begitu juga dengan ini plus y kuadrat ya, y kuadrat ditambah 4 ya, dikurang 4y, nah, ditambah 4 gitu. Nah, z lagi kan ditambah z kuadrat ya, z kuadrat dikurang 4z ya, 4z, nah, ditambah 4 ya. Ya, karena semuanya lari di sebelah kiri ya, ini semua pindah ke sebelah kiri, maka di sini sama dengan 0 gitu. Nah, perhatikan yang ini. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk
dalam bentuk kuadrat ya, seperti ini. Kalau x kuadrat kurang 4x tambah 4 itu kan sebenarnya kita bisa tuliskan seperti ini, x dikurang 2 pangkat 2 kan, gitu ya. Nah, karena apa? X kuadrat kan ini. Kemudian 2 kali X kali min 2 min 4X min 2 kuadrat jadi 4. Jadi kita bisa jadikan dia bentuk seperti ini. Nah, ini juga berarti sama dong. Ini karena bentuknya sama ya jadi Y kurang 2 pangkat 2. Kemudian yang ini ditambah Z ya. Z dikurang 2 pangkat 2 harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang ini kan bisa ditebak ya. Berapa nilai X, Y, dan Z kalau bentuknya seperti ini. Lebih mudah ya. Nah, ini kalau begini mau tidak mau ya di sini semua harus nol. Kenapa kan? Karena dia di sini harus sama dengan nol ya. Kalau di sini dia misalkan ya, misalkan ada nilainya X-nya, misalkan dia positif atau negatif misalkan. Misalkan di sini satu, satu dikurang 2 berarti kan min 1 kuadrat kan plus 1. Nah, sedangkan di sini kuadrat, di sini juga kuadrat. Otomatis dia tidak akan sama dengan 0 di sini. Nah, kita mencari supaya dia sama dengan 0 ya. Maka yang lebih memungkinkan adalah X-nya itu harus sama dengan 2. X sama dengan 2, terus Y juga harus sama dengan 2, kemudian Z juga harus sama dengan 2. Kenapa? Karena semuanya membuat ini sama dengan 0. Ya, jadi 2 kurang 2, 0. Y kurang 2, 2 kurang 2, 0. Di sini juga 2 kurang 2, 0. 0 kuadrat, kuadrat semua tetap 0 kan. Ya, jadi yang paling mungkin kan adalah 2, X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 2. Jadi X, Y, Z adalah 2, 2, 2. Ya, gitu ya. Begitu logika berpikirnya ya. Karena kalau sesuatu di sini bukan tidak membuat ini 0, ya, dia tidak membuat ini 0, maka yang terjadi adalah di sini pasti akan positif semua ya. Cobain aja di sini kasih masuk nilai sembarang ya. Pasti nanti akan apa namanya tidak akan membuat ini menjadi 0 gitu ya. Karena ini semua bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat pasti di dalam sini pasti positif ya. Maka yang paling mungkin kan adalah dia harus di sini 0. Oke. Jadi cukup mudah ya nomor 4 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 5, ini yang terakhir ya. Misalkan A, B, C bilangan asli. Jika semua akar-akar ketiga persamaan X kuadrat kurang 2X tambah B sama dengan 0, X kuadrat dikurang 2BX tambah C sama dengan 0, X kuadrat kurang 2CX tambah A sama dengan 0 adalah bilangan asli ya. Ini bilang A, B, C bilangan asli. Kemudian akar-akarnya juga bilangan asli. Maka tentukanlah A, B, dan C. Nah, ini sebenarnya apa namanya pengerjaannya ya memang butuh berpikir ya yang lebih tinggi ya. Karena kalau kita normal ya, normalnya kita eliminasi ternyata itu nggak berhasil ya. Kenapa? Karena di sini apa namanya poinnya adalah bilangan asli gitu ya. A, B, C bilangan asli dan akar-akarnya juga adalah bilangan bilangan asli gitu. Nah sekarang, sorry kemarin mungkin di materinya nggak ada ya karena yang saya berikan kemarin adalah materi umum. Kalau dia apa namanya kalau dia A B C atau apa namanya akar-akar ya sorry kalau dia akar-akarnya dari sini ya adalah bilang bentuk kuadrat bilangan asli maka nanti diskriminannya itu mau tidak mau dia harus bentuk dalam bentuk kuadrat. Contoh kayak gini ya. Nah sekarang kalau bilangan asli apa? Kalau bilangan asli kan satu 2 dia dimulai dari satu 2 dan seterusnya gitu ya. Maka bisa saja X1 faktorannya X1 sama dengan misalkan 3, X2-nya sama dengan misalkan uh, ini misalkan saja misalkan 2 gitu ya. Maka kalau kita apa namanya dalam bentuk faktor gitu ya, X1 berarti X kurang 3 ya. Nah, kali dengan X kurang 2 gitu. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita kali masuk ini kan jadinya X kuadrat ya dikurang min 3X dengan min 2X berarti min 5X tambah 6 kan gitu ya. Nah, gitu. Sama dengan 0. Nah, mau tidak mau kalau dia akar-akarnya bilangan asli seperti ini, maka bentuk diskriminannya harus dalam bentuk kuadrat ya. Apa diskriminan itu? Diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC gitu ya. Nah, gitu.
gitu ya. Nah, sekarang B-nya kalau kita diskriminankan ini, kita cari diskriminannya, maka D sama dengan B kuadrat berarti kan 25 kan, 25 ya. Kemudian dikurang 4 kali 1 kali 6 ya, berarti dikurang 24. Maka diskriminannya sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah bentuk kuadrat kuadrat juga kan. Nah, ini maksudnya adalah kalau dia bilangan asli, dia satu atau dua atau tiga, pokoknya dia akar-akarnya adalah di seputaran ini, ya. Maka dan berlainan ya, maka pastinya dia punya diskriminan itu adalah bentuk kuadrat. Nanti kalian boleh buktikan dengan x1 dan x2 yang beda ya. Artinya di seputaran ini ya, 1 2 dan seterusnya, bilangan asli ya. Kalian bisa coba nanti itu. Nah, maka dari itu x kuadrat dikurang 2x tambah b ini kita cari dulu diskriminannya kan. Kalau ini ya yang pertama ya, 1 ya. 1 2 3. Nah, kita cari dulu diskriminan yang pertama. Maka yang terjadi adalah b kuadrat dikurang 4ac kan. Berarti ini kalau kita b kuadrat berarti min 2 pangkat 2 berarti 4a kuadrat. 4a kuadrat ya. Nah, dikurang 4 dikali 1 kali b ya, c-nya itu b. Berarti 4b gitu ya. Nah, diskriminannya ini harus nanti dalam bentuk bilangan kuadrat gitu. Anggap saja k kuadrat gitu ya. Nah, maka kalau kita kalau kita buat pemfaktorannya, maka seharusnya a kuadrat ya dikurang eh, b ya, kita abaikan 4-nya di sini. Nah, itu juga harus dalam bentuk kuadrat itu ya. Ya harus dalam bentuk kuadrat. Nah, kayak tadi ya. Misalkan bentuk kuadrat 1 ya, kemudian 4 ya, kemudian 9, kemudian 16 ya. Nah, otomatis gini, A kuadrat dikurang B itu sama dengan sesuatu ya, dalam bentuk kuadrat gitu ya. Maka yang terjadi adalah A kuadrat ya, A kuadrat dikurang B ya, dikurang sesuatu, maka logikanya adalah dia pasti lebih kecil daripada A kuadrat itu sendiri. Betul tidak? Betul ya? Ya, kalau A kuadrat ya dikurang dengan sesuatu, maka nilainya itu pasti lebih kecil daripada A kuadrat itu sendiri. Boleh dicoba ya. Nanti kalian coba pasang saja angka berapa saja di sini dikurang dengan sesuatu, ya pasti jawabannya pasti lebih kecil daripada A kuadrat itu sendiri ya. Nah, sekarang berarti ini nomor satu seperti ini ya. Atau bisa juga dia akan berubah begini ya. Karena ini dia dia kurang dari ya daripada ini, maka kalau mau dia sama dengan, maka bisa bisa berubah bentuknya di A kuadrat dikurang B, dia akan kurang dari sama dengan ini kalau bagian kanan ini kita kurang dengan sesuatu. Anggaplah 1, A kurang 1 pangkat 2. Jadi A ini kita kurang 1 ya, bergeser, intinya bergeser ya, mau 1 atau 2. Nah, jadi ini akan berubah dari sini menjadi seperti ini tandanya jika ini bagian ini kita kurang dengan 1. Nanti boleh dicoba ya, dicoba uh, di apa di kalian punya pekerjaan nanti di rumah mungkin ya, masing-masing setelah ini silahkan dicoba-coba ini ya. Jadi dia akan berubah menjadi sama dengan, artinya ruas kiri akan menjadi sama dengan ruas kanan ketika ini kita kurang dengan sesuatu. Dalam hal ini kita kurang dengan 1 ya. Nanti kalian coba. Nah, kalau ini kan bentuknya hanya kurang dari ya, tidak ada sama dengannya. Artinya bentuk ini mestinya lebih kecil daripada ini. Tapi ini akan menjadi sama dengan ruas kiri, akan menjadi sama dengan ruas kanan ketika bentuk ini yang aku ada tadi kita kurang dengan 1. Maka dia akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita coba kita selesaikan, maka dia jadi A kuadrat dikurang B kurang dari sama dengan ini jadi A kuadrat ya. A kuadrat dikurang 2A tambah 1. Habis, ini juga bisa habis.
Sisa min B kurang dari sama dengan min 2A tambah 1 gitu ya. Jadi ya kita bagi minus semua, B tanda, kalau bagi minus tanda berubah. Kemudian bagi minus berarti 2A kurang 1 gitu ya. Nah, ini kalau dia persamaan yang pertama. Bagaimana yang kedua? Ya, kalau yang kedua ya kurang lebih sama ya. Yang kedua juga seperti itu. Maka dia akan berubah. Kalau ini A kuadrat kurang B, maka ini dia jadi B kuadrat ya. B kuadrat karena bentuknya sama ya. Ini jadi B kuadrat dikurang C ya gitu. B kuadrat dikurang C, maka dia harus kurang dari B kuadrat juga kan. B kuadrat. Ya gitu ya. Maka kalau kita ubah bentuknya sama dengan yang ini, maka yang terjadi adalah B kuadrat kurang C. Nah, itu harus lebih kecil sama dengan. Nah, ini bergeser satu ya. B kurang 1 pangkat 2 gitu ya. Maka ini juga kita selesaikan. Dia akan berubah ya, B kuadrat ya. B kuadrat ya kurang C kurang dari sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat dikurang 2B tambah 1 gitu ya. B kuadratnya bisa dihabiskan, maka yang terjadi adalah C ya, besar sama dengan 2B kurang 1 gitu. Kurang 1. Nah, yang ketiga juga ya, yang ketiga ya sama juga ya. Ketiga uh, C kuadrat ya mana tadi. Oke, C kuadrat ya. C kuadrat dikurang A ya, maka dia pasti lebih kecil dari C kuadrat itu sendiri gitu ya. Maka C kuadrat dikurang A dia akan berubah sama dengan ruas kanan juga kalau dia ini bergeser satu ya. C kurang 1 kuadrat gitu. Jadi C kuadrat ya, mohon maaf saya jelek ya, C kuadrat dikurang A kurang dari sama dengan ya ini C kuadrat dikurang 2C tambah 1. Maka ini bisa kita habiskan. Maka yang terjadi adalah A lebih besar sama dengan 2C ya. 2C kurang 1 gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ya. Jadi ini. Jadi A kurang dari sama dengan lebih lebih besar sama dengan 2C kurang 1 ya. Yang ini ya. Nah, kita tinggal substitusi nilai C. C-nya itu adalah 2B kurang 1. Berarti A lebih besar sama dengan 2 dikali dengan 2B kurang 1 kurang 1 gitu ya. Tutup kurung ya. Ini ya. Dikurang lagi dengan 1. Oke. Bisa kita tuliskan menjadi A lebih besar sama dengan 2 dikali dengan 2B lagi kan. Nah, 2B, B itu adalah 2A kurang 1. 2 buka kurung lagi, B-nya adalah 2A kurang 1 ya, 2A kurang 1 tutup kurung kurang 1 tutup kurung lagi kurang 1 gitu. Maka A itu lebih besar sama dengan, nah ini kita selesaikan ya di dalam sini dulu. Jadi ini jadi 4A ya. 4A kurang 4 ya. 4A ya. Dikurang 2, sorry, dikurang 2. Dikurang 2 kurang 1 berarti kurang 3. Ini ya. 2A 4A ini jadi min 2 dikurang 1 min 3. Kurang 1 lagi. Jadi A lebih besar sama dengan berapa ini? 8A ya.
8A dikurang 6 dikurang 1 berarti dikurang tuh 7. Itu ya. Selesaikan lagi. Jadi A ini pindah ke sini ya. Nah, jadi 7 pindah sebelah kiri ya, ini pindah sebelah kanan. Jadinya 7A gitu. Ya. Maka A itu lebih kecil sama dengan 1 gitu. Nah, sudah dapat A lebih besar sama dengan 1 ya, maka tinggal cari saja dengan yang B ya. Nah, berarti B-nya ini kan gini. B ya lebih besar sama dengan 2A kurang 1. Ini kan berarti A sama dengan 1. Ya, karena ada sama dengannya ya, gitu. Berarti ya bisa kemungkinan A sama dengan 1 gitu. Jadi A sama dengan 1, maka ya tinggal dimasukkan saja A sama dengan 1 di sini. Berarti mana tadi ya, ini ya. B sama dengan B kurang dari sama dengan ya 2 kali 1. Jadi 2 kurang 1 ya, jadi B juga sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1. Kemudian yang C gimana? Ya tinggal masukkan lagi. C itu lebih besar sama dengan 2B kurang 1. Nah, B-nya 1 jadi C ya sama ya, tinggal dimasukkan saja B-nya 1 ke sini. 2 kali 1 kurang 1 ya 1. Besar sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1. Oke, itu ya. Maka didapatkan A, B, C-nya adalah 1. A, B, C itu sama dengan 1,1. Oke. Nah, terus nanti gimana pembuktiannya? Ya tinggal dimasukkan saja nanti A-nya berapa di sini. Nah, pastinya nanti dia akan membuat dia akar-akarnya itu merupakan bilangan asli dan diskriminannya pasti dia akan dalam bentuk kuadrat. Oke. Ya, saya kira untuk sekian untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian juga. Terserah banyak cara untuk menyelesaikan hal ini, tapi tujuannya sama ya, mendapatkan jawaban yang benar ya, atau jawaban yang sama dengan ya. Sekali lagi ya, ini sudah materi terakhir untuk persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Tetap semangat untuk belajar menghadapi Olimpiade. Saya pikir ini masih sangat lama ya. Harusnya bulan ini ya, tanggal 20 berapa ya tuh Olimpiadenya, 26 kalau nggak salah ya. Tapi saya sudah katakan sejak awal saya buat video ini untuk persiapan tahun depan ya, karena ini baru sangat-sangat sedikit ya materinya. Otomatis kalian harus belajar sendiri ya, belajar mandiri. Jadi ini adalah contoh-contoh soal yang saya berikan materi Olimpiade yang harusnya kalian bisa kuasai dulu ya konsepnya, baru nanti masalah soalnya kalian harus bisa dengan kreativitas mengutak-atik ya, seperti saya ini harus mengutak-atik dulu ya, mengutak-atik soalnya supaya didapatkan jawaban yang kira-kira mendekati kebenaran ya, seperti itu. Oke, sekian dulu anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa like dan subscribe, komen, sehingga channel ini boleh berkembang dan kalian juga bisa belajar dengan lebih giat lagi ya. Kemungkinan juga kalau selesai ini saya akan buat yang astronomi ya. Tunggu saja, mungkin agak lama ya karena saya juga lagi ngajar Olimpiade juga. Mudah-mudahan bisa terpenuhi keinginan saya untuk membuat yang versi astronomi. Terima kasih, selamat belajar.